Jepang. Sebuah kursi travel dilaporkan menyerah. Bukan karena kecelakaan yang meluluhkan badan, bukan karena jalanan yang bergelombang menyiksa struktur, tapi karena terlalu sering menahan cerita hidup para penumpang yang berlalu lalang di atasnya, cerita yang kadang lebih berat dari muatan 5 orang dewasa sekaligus. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 5 sore, tanggal 26 Januari 2025, di sebuah bengkel kecil yang terletak di pinggir jalan raya lintas kota Watampone. Kursi yang biasanya menjadi tempat tumpuan bagi tubuh yang lelah setelah perjalanan jauh, kini tergeletak tak berdaya di atas lantai semen bengkel. Bagian rangka tengahnya membengkok seperti tulang yang patah, kusyen yang dulu empuk ini tergeletak terpisah, seolah berkata bahwa ia juga sudah lelah menahan segala sesuatu. Kursi ini mengalami patah struktural dan harus menjalani restorasi darurat, sebuah proses yang tak hanya menyambungkan besi, tapi juga seolah merajut kembali bagian-bagian yang sudah lepas akibat beban yang terlalu banyak. Penanganan dilakukan oleh Bos Ardi, sosok mekanik yang sudah selama 5 tahun menjabat sebagai spesialis kursi meleot di kawasan itu. Tidak ada kursi yang ia temui yang tak bisa ia bawa kembali ke kondisi semula, mulai dari kursi-kursi kantor yang lelah menahan duduknya bos yang banyak pikiran, hingga kursi mobil taksi yang sering jadi tempat curhatan pengemudi dan penumpang. Dikenal jarang bicara, ia lebih suka berkomunikasi melalui gerakan tangannya yang ahli dalam menyambungkan besi dan memperbaiki apa yang sudah patah. Namun senyum tipisnya yang muncul setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah perbaikan disebut mampu membuat siapapun salah fokus dari beban hidup yang mereka sandang. Beragam spekulasi pun muncul dari para tetangga bengkel yang sering mampir melihat proses perbaikan. Pak Joni, pengemudi travel yang sering membawa armadanya ke sini, mengatakan bahwa kursi ini patah akibat sering memuat janda muda yang datang dari daerah pedalaman. Setiap kali ia naik, pasti cerita panjang tentang kehidupan barunya setelah menjadi seorang janda, mulai dari kesusahan mencari nafkah, hingga cerita tentang cinta yang datang lagi tapi ia tak berani menerimanya, ujar Pak Joni sambil meremas hidungnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa masalahnya murni karena muatan yang memang sudah melewati batas logika. Ada kalanya kursi ini harus menampung hingga 3 orang sekaligus ketika penumpang tiba-tiba banyak datang di akhir pekan, ditambah dengan segala macam barang bawaan yang mereka letakkan di atasnya. Bahkan ada yang bilang, kursi ini pernah jadi tempat bagi seorang penyair yang menghabiskan 3 jam penuh membacakan puisinya tentang rasa rindu. Dan mungkin saja beban kata-kata yang terlalu dalam itulah yang membuat rangkanya bengkok. Bos Ardi sendiri tak banyak berkomentar ketika ditanya tentang penyebab pasti kerusakan kursi ini. Ia hanya mengangguk pelan setiap kali mendengar spekulasi dari orang-orang, kemudian kembali fokus pada pekerjaannya. Ia membersihkan bagian rangka yang akan dilas dengan hati-hati, menghilangkan karat dan kotoran yang menempel selama bertahun-tahun. Setelah itu, ia mulai menyambungkan bagian-bagian besi yang sudah dipotong kembali dengan presisi tinggi. Percikan api kembali memercik di antara jari-jarinya. Sesekali ia menggeleng pelan ketika menemukan bagian rangka yang sudah terlalu lemah, seolah berkata, semua kursi punya batas kesabaran, sama seperti manusia yang tak bisa terus-menerus menahan beban tanpa jeda. Setelah proses perbaikan yang berlangsung hampir 2 jam, kursi tersebut selesai diperbaiki. Bos Ardi memasang kembali kusyen dengan posisi yang pas, memastikan setiap bagian bisa memberikan kenyamanan seperti semula. Ia kemudian menepuk pelan oleh Bos Ardi, sentuhan yang penuh perhatian untuk memastikan bahwa setiap sambungan rangka sudah kuat dan siap menjalani tugasnya kembali. Debu beterbangan di bawah sinar matahari sore yang masih menyinari sudut bengkel, menciptakan efek yang seolah kursi tersebut sedang bernapas kembali setelah sekian lama tak bisa bernapas dengan lega. Dari bengkel sederhana ini, di tengah suara mesin las yang kadang terdengar dan cahaya matahari sore yang selalu datang tepat waktu, satu pelajaran muncul yang bisa dicerna oleh setiap orang yang mendengar kisahnya. Bukan hanya hati yang bisa patah akibat beban cerita dan rasa sakit yang ditahan terlalu lama. Kursi travel pun bisa. Namun seperti hati yang bisa disembuhkan dengan cinta dan perhatian, kursi pun bisa kembali kuat dan siap menahan segala beban baru, asalkan ada orang yang mau mengambil waktu untuk memperbaikinya dengan penuh rasa hormat. Pernyataan unik dan lucu tentang percintaan dan kursi. 1. Kursi travel kayak hubungan cinta, kalau udah terlalu banyak dipaksain muatan cerita dan ekspektasi, pasti akhirnya rangkanya bengkok atau malah copot dari tempatnya. 2. Jangan seperti kursi yang terlalu sering menahan beban cerita cinta orang lain sampai patah, kadang kamu juga perlu dilas ulang dan diganti busanya biar bisa nyaman lagi sama orang baru. Terry. Beberapa hubungan cinta kayak kursi yang rusak, kalau hanya dibiarin dan tidak diperbaiki sama sekali, lama-kelamaan bakal jadi kursi meleot yang hanya bisa ditemenin tapi nggak bisa jadi tempat yang nyaman buat berlama-lama. 4. Bos Ardi bilang, memperbaiki kursi rusak sama kayak memperbaiki hubungan yang retak, perlu inspeksi cermat, las yang tepat di bagian yang sobek, dan jangan lupa pasang lagi pegas kepercayaannya biar bisa menahan guncangan. Vive. Ada orang yang kayak kursi yang selalu jadi tempat curhat tentang cinta orang lain, padahal dirinya sendiri malah belum nemuin yang bikin dia mau
duduk lama, dan gak mau pindah tempat. 6. Jangan jadi kursi yang hanya bisa menampung cerita cinta orang lain yang sudah selesai. Jadilah kursi yang siap jadi tempat awal untuk cerita cinta baru yang lebih kokoh. 7. Masalah cinta kadang kayak rangka kursi yang bengkok, kalau kamu terus memaksanya jadi lurus dengan paksa, malah bakal lebih parah. Lebih baik diperbaiki dengan hati-hati sama yang ahli aja.